akan sama-sama belajar tentang basic skincare. Ini salah satu topik favorit aku tentang skincare, karena ternyata banyak banget yang nggak tahu basic skincare. Banyak pertanyaan yang masuk ke Polybut. Jadi kalau misalnya mau mencerahkan wajah, pakai serum apa sih, harus pakai essence apa, pakai toner apa. Tapi banyak orang yang melupakan basic skincare. Padahal basic skincare adalah penting. Foundation, sebelum kamu mikirin serum, toner, ini itu, bahkan retinol, jangan lupakan basic skincare. Makanya hari ini kita sama-sama belajar ya tentang basic skincare, supaya kita semua lebih melek tentang basic skincare, dan skincare yang kita pakai itu nggak sia-sia. Jadi tonton video ini sampai selesai. Oke, jadi aku jelasin dulu ya kenapa basic skincare itu penting. Basic skincare penting karena kalau misalnya kamu nggak pakai serum ataupun essence atau produk apa lagi yang kamu pakai, itu semuanya akan sia-sia. Jadi basic skincare ini adalah skincare yang menjawab kebutuhan utama kulit kamu. Nah, menurut aku kebutuhan kulit kita itu ada 3. Yang pertama, untuk dibersihkan, karena kalau misalnya kita keluar-keluar pastinya kulit kita akan kotor kan. Terus yang kedua, kebutuhan kulit kita adalah untuk dilembabkan tentunya. Kita semua nggak mau kan ya punya kulit yang kering, ketarik gitu, jadi penting ya untuk punya kulit yang lembab. Terus yang ketiga, kulit kita juga butuh untuk dilindungi dari sinar matahari. Nah, kalau faktor sinar matahari ini adalah faktor yang tidak bisa kita hindari. Karena kalau kita keluar, kita pasti kena matahari. Bahkan nih, kalau kamu di rumah pun kayak aku lagi di dalam ruangan, sinar matahari itu tetap bisa masuk lewat kaca. Makanya kulit kita itu perlu untuk dilindungi. Nah, basic skincare adalah produk-produk skincare yang bisa menjawab kebutuhan utama kulit kamu. Nah, jadi pokoknya pastikan kebutuhan utama kulit kamu yang 3 ini tuh tercukupi dulu. Baru deh nanti kamu mikirin serum, essence buat jerawat, untuk bekas jerawat. Nah, jadi hari ini aku akan bantu kalian, membahas kalian, bahkan kasih saran produk basic skincare yang bagus, udah aku pilihin yang cocok untuk kulit sensitif supaya kalian nggak bingung lagi. Oke, jadi kebutuhan utama kulit yang pertama adalah dibersihkan. Tentunya bersihin kulit pakai apa? Pakai facial wash atau cleanser. Nah, kalian nggak usah mikirin dulu tentang double cleansing, karena kalau misalnya kalian baru mulai skincare kan agak bingung ya harus mulai dari mana. Jadi kalau menurut aku langsung aja ke second cleanser dulu supaya kalian nggak bingung. Kalau misalnya kalian udah menemukan second cleanser yang cocok, baru deh kalian boleh cari-cari first cleanser yang bentuknya balm atau oil. Tapi di video hari ini aku akan lebih bahas ke second cleanser. Nah, jadi penting ya untuk cari sabun muka atau facial cleanser itu yang tidak bikin kulit kering. Nah, sekarang kalian cek ya sabun muka yang kalian pakai sekarang. Setelah kalian cuci muka, sebelum kalian pakai produk skincare apapun, kalian tes dulu di kulit kalian. Apakah kulit kalian setelah cuci muka kerasa kering? Atau setelah cuci muka kulit kalian biasanya kayak ketarik, bahkan bikin kulit kalian merah? Nah, kalau kalian mengalami tanda-tanda itu, artinya sabun wajah yang kalian pakai itu terlalu harsh atau terlalu strong di kulit kalian, yang bikin kulit kalian itu merasa nggak nyaman. Nah, yang idealnya setelah cuci muka, kulit kita itu nggak kerasa kering sama sekali. Kulit kita itu harusnya nggak berasanya ketarik sama sekali. Jadi ya harusnya nyaman-nyaman aja gitu. Jadi kalau kalian masih berasa kering setelah cuci muka, mendingan kalian cari cleanser dulu yang cocok buat kulit kalian. Nah, di sini aku punya rekomendasi salah satu cleanser favorit aku yang menurut aku cocok banget untuk kulit berminyak, kulit kering, kulit berjerawat, bahkan kulit yang paling sensitif pun. Ini adalah Soothing Gel Cleanser dari Hale, namanya Honey I Do. Aku suka banget sama cleanser ini. Dia cleansernya itu berbentuknya gel dan kamu cuma perlu pakai sedikit aja. Nah, mungkin nih, tapi kalau kalian nggak biasa sama cleanser yang nggak ada busanya, mungkin butuh waktu ya untuk menyesuaikan. Nah, karena si cleanser ini itu dia minim busanya. Tapi minim busa bukan berarti cleansernya itu nggak bisa bersihin kulit kalian. Karena selama ini kan kita terbiasa sama cleanser yang berbusa kan. Nah, sedangkan ini itu busanya lebih sedikit, dan yang paling aku suka setelah cuci muka, kulit aku malah berasanya lembab, lembut, halus, dan yang paling penting nggak ada kering, ketarik sama sekali.
sekali. Bahkan kalau kamu punya jerawat nih, jerawat kamu itu nggak berasa kayak makin iritasi setelah cuci muka. Nah, di Honey Eye ini dia punya kandungan honey extract atau ekstrak madu yang bagus untuk melembabkan kulit, menenangkan kulit kalau kamu punya kulit yang gampang merah-merah. Bahkan madu itu punya sifat antibakterial. Jadi kalau kamu punya jerawat, ini juga bagus loh untuk jerawat kamu karena dia fungsinya mematikan bakteri-bakteri penyebab jerawat yang ada di kulit kita. Nah, untuk cleanser ini idealnya sih kamu pakainya pagi dan malam ya. Tapi ada beberapa orang yang jenis kulitnya itu kering, jadi biasanya pagi mereka itu cuci muka nggak pakai sabun muka, itu nggak apa-apa banget. Jadi pakainya air aja. Tapi kalau kamu punya kulit kayak aku yang berminyak atau yang normal tuh oily skin gitu ya, aku biasanya suka cuci muka itu pagi dan malam. Tapi yang paling penting malam itu setelah kamu dari luar, pastikan kulit kamu itu sudah bersih dan tidak ada debu atau kotoran yang tertinggal di kulit kamu. Oke, sekarang kita bahas kebutuhan kulit yang kedua, yaitu untuk dilembabkan. Ya pastinya lah ya, kulit kita itu nggak boleh kering, karena biasanya kering itu yang bikin kulit kita itu merah-merah loh. Kulit kita yang kering, dehidrasi, itu yang bikin malah jerawat. Kalau punya jerawat itu malah makin parah gitu. Jadi jangan sampai kulitnya kering, jadi harus lembab. Nah, tapi kalau kamu punya jenis kulit kayak aku nih, berminyak nih, kadang-kadang itu gampang susah untuk cari pelembab ya. Jadi aku cariin pelembab yang cocok untuk kulit berminyak, tapi menurut aku kulit kering pun masih bisa pakai. Jadi ini adalah pelembab dari Youniq, namanya Centella Calming Gel Cream. Unik banget karena namanya gel cream. Jadi kamu bayangin teksturnya ini kombinasi antara gel dan cream. Waktu kita keluarin dari tubenya, bentuknya itu seperti gel dingin-dingin, tapi pas kita pakai dia itu kerasa creamy. Creamnya ini unik banget sih. Jadi kalian harus coba sendiri untuk tahu keunikan teksturnya. Tapi aku suka sama pelembab ini karena yang pertama, dia nggak cuma melembabkan aja seperti yang tadi aku bilang kebutuhan utama kulit kita, tapi dia juga punya ingredients yaitu Centella asiatica. Makanya namanya adalah Centella Calming itu kan. Nah, Centella itu punya fungsi untuk menenangkan kulit yang teriritasi, inflamasi, atau bahkan meradang. Jadi kalau kamu punya kulit berjerawat, terus kamu punya kulit yang sering merah-merah, kamu punya kulit yang kayak sensitif banget yang kalau dipegang tuh kayak agak perih-perih, coba banget moisturizer ini karena dia punya kandungan centellanya. Terus dia juga punya tea tree leaf water yang bagus untuk menghidrasi kulit kamu. Nah, yang paling penting dalam mencari moisturizer adalah kamu harus cari moisturizer yang punya sifat oklusif. Apa sih yang punya sifat oklusif itu artinya? Jadi artinya oklusif itu mengunci kelembapan, terutama saat malam ya. Kalau kamu tidurnya di bawah AC, biasanya kelembapan kulit kita itu cepat menguap, yang bikin pas pagi-pagi kita bangun tuh kulit kita tuh udah nggak lembab lagi, kering gitu. Jadi cari yang memang menahan kelembapan, yang lembabnya itu awet tahan lama dari malam sampai pagi. Nah, salah satunya adalah moisturizer si Youniq. Oke, sekarang kebutuhan utama kulit yang ini menurut aku sih paling penting ya. Dan yang terakhir juga yaitu dilindungi dari UV light atau sinar matahari. Jadi pakai apa nih untuk melindungi kulit kita dari sinar matahari? Tentunya pakai sunscreen. Nah, siapa nih di sini yang masih males pakai sunscreen? Jangan ya, karena kalau kita nggak pakai sunscreen, artinya produk skincare yang sudah kita pakai itu sia-sia. Kenapa sih? Karena sinar matahari itu tanpa kita sadari sangat merusak jaringan kulit. Sinar matahari yang bikin jerawat kamu itu makin parah. Sinar matahari yang bikin bekas jerawat kamu itu makin prominent atau makin kelihatan. Bahkan kalau kamu punya kulit yang gampang muncul garis-garis gitu ya, sinar matahari itu akan memperparah dan memperdalam garis-garis di kulit kamu. Jadi, please banget jangan lupain pakai sunscreen. Nah, salah satu sunscreen favorit aku adalah dari si Cosrx ini juga jadi favorit banyak orang ya. Tapi sebenarnya aku baru nyoba tuh belakangan ini dan aku baru ngerti, oh kenapa banyak orang tuh yang suka sama sunscreen ini. Jadi ini namanya Elo Soothing Sun Cream. Dia punya SPF 50+ dan PA+++. Menurut aku ini udah proteksi yang maksimal dan bagus banget dipakai, terutama saat kamu keluar ya. Biasanya aku kalau keluar rumah juga memastikan sunscreen yang aku pakai itu proteksinya maksimal, karena kita nggak akan tahu seberapa banyak sinar matahari yang kena kulit kita. Nah, dia ini bentuknya seperti moisturizer. Nah, jadi nih kalau kamu punya kulit yang berminyak,
saat pagi hari kamu skip moisturizer pun nggak apa-apa. Kenapa? Karena sunscreen yang kamu pakai itu sudah melembabkan. Kayak sunscreennya Cosrx ini. Sunscreen yang Cosrx ini menurut aku udah cukup lembab banget, makanya aku nggak perlu tambahan moisturizer lagi. Tapi kalau kamu punya kulit kering, pastikan kamu pakai pelembab dulu, terus sunscreennya pakai terakhir. Pokoknya sunscreen ini adalah produk skincare yang dipakai terakhir dalam step skincare. Nah, di sunscreen yang Cosrx ini dia punya kandungan aloe vera. Jadi, lagi-lagi kalau kamu punya kulit yang sensitif, kamu punya kulit yang merah, kandungan aloe vera ini bagus untuk menenangkan kulit kamu, menghidrasi kulit kamu. Bahkan ini krimnya pas dipakai kulit, pas nempel di kulit, dia itu kayak ada cooling sensation-nya, ada dingin-dinginnya, dan ini enak dan segar banget. Belum lagi wanginya juga refreshing. Oke teman-teman, jadi itu ya basic skincare ya, itu yang penting sebelum kalian nyari produk untuk pencerah wajah, sebelum kalian nyari produk untuk jerawat apa, untuk bekas jerawat apa, jangan pikirin itu dulu kalau kamu belum punya basic skincare. Jadi basic skincare itu penting, dan 3 produk yang aku pilihin ini sebenarnya adalah produk yang cocok untuk semua jenis kulit. Kalau kamu punya kulit kering, berminyak, normal, berjerawat pun, bahkan kulit yang sensitif sekalipun, menurut aku cocok untuk pakai produk ini. Karena produk yang aku pilih ini, aku udah pilihin yang tidak ada ingredients yang bisa mengiritasi kulit, tidak ada ingredients yang sifatnya mengeksfoliating. Pokoknya semua ini sifatnya gentle, mild, dan tentunya lembut di kulit. Dan kalau misalnya kamu pengen lihat-lihat, sebenarnya harus punya produk ini juga sih. Kalian bisa cek ke websitenya Pony Beauty atau ke aplikasinya Pony Beauty, di mana kalian bisa cari rekomendasi produk itu sesuai dengan jenis kulit kalian dan kategori skincare apa sih yang kalian mau cari. Jadi menurut aku lebih gampang kalian cek langsung ke Pony Beauty ya. Nah, jadi sampai segini dulu ya video kali ini ya. Kalau misalnya ada yang kurang jelas atau kalian mau nambahin, kalian boleh banget komen di bawah. Terus kalian juga bisa cek ke Instagramnya Pony Beauty karena banyak loh konten-konten menarik di sana. Dan jangan lupa juga like video ini, share ke teman-teman kalian, dan tentunya subscribe ke YouTube channelnya Pony Beauty karena banyak video-video menarik lainnya. Dan kalian jangan sampai ketinggalan video terbarunya Pony Beauty. Jadi aku undur diri dulu, sampai ketemu di video berikutnya ya. Dadah semuanya.